Pagi ini kita ada di Bondowoso Kota. Ada satu rumah yang habis ditinggal beberapa hari oleh pemiliknya. Pemilik rumah cuma titip pesan sederhana kepada kami. Mas, tolong dibantu disiapkan ya, biar enak ditempati lagi. Dan dari situ kita paham yang dibutuhkan bukan hanya sekedar bersih, tapi rasa nyaman itu sendiri. Setiap rumah yang ditinggal pasti mengalami perubahan. Bukan karena tidak dirawat, tapi karena memang rumah itu butuh untuk disentuh lagi. Seperti biasa, kita mulai dari depan. Teras dan karpot kita sapu pelan-pelan. Gak langsung cepat, karena terlalu cepat biasanya ada yang terlewat. Debu yang kelihatannya tipis, kalau dikumpulin ternyata banyak juga ya. Kadang dari sini kita baru sadar, ternyata rumah ini udah cukup lama didiemin. Tapi justru dari bagian depan inilah perubahan mulai terasa. Masuk ke ruang keluarga, kita bersihkan lawa-lawa yang menempel di plafon. Terlihat biasa saja sih sebenarnya. Hanya saja tanpa sadar, lawa-lawa inilah yang menyumbang rasa tidak nyaman paling banyak di rumah kita. Kita mulai lap meja, kursi. Di titik ini biasanya capek mulai terasa, tapi juga mulai muncul rasa puas. Oke, sekarang kita bergeser ke area dapur. Di bagian ini kami dituntut untuk lebih detail dalam pekerjaan, karena di bagian inilah paling banyak tersusun barang-barang. Proses pembersihan kami mulai dari bagian atas terlebih dahulu. Kita bersihkan bagian atas sampai bagian bawah. Kadang bagian bawah ini yang sering dilupakan, padahal debunya justru betah di situ. Pelan-pelan yang tadinya kusam mulai kelihatan lagi. Rapot kami bersihkan satu persatu. Debu-debu di rak bahan kami turunkan. Alat elektronik seperti kulkas, dispenser, magicom, dan lain-lain tidak luput dari sentuhan kami. Nah, untuk area memasak memang butuh perlakuan khusus. Mulai dari kompor, keramik, tatakan kompor hingga dinding, kami pastikan bersih dari noda minyak dan kerak. Setelah area bagian atas selesai, barulah kami pindah ke bagian bawah. Kolong kulkas hingga tempat LPG kami pastikan bersih. Pindah ke area laundry room. Di area ini seharusnya bebas dari barang-barang tidak terpakai, karena proses mencuci pun itu juga butuh rasa nyaman. Maka dari itu kami mulai memilah mana nih barang yang masih dipakai, mana yang tidak. Dan pemilik rumah sudah mengizinkan barang yang tidak dipakai dibuang saja. Untuk area ini kami pastikan benar-benar berubah. Mesinnya kami bersihkan, lantai kami pastikan tidak licin, dan kaca serta list kaca tidak lupa pula kami bersihkan. Terakhir, kamar mandi, bagian yang paling butuh banyak tenaga. Disinilah kami harus memastikan dari bagian atas sampai bagian bawah harus benar-benar bersih. Mulai dari pembersihan lawa-lawa, dinding keramik, keran air, shower, kloset hingga lantai kamar mandi, kami perlakukan sedetail mungkin agar pemilik rumah betah berlama-lama di kamar mandi. Kadang yang bikin nyaman itu bukan hal yang besar, cuma karena sesuatu itu dirawat dan disiapkan dengan baik. Pelan-pelan dari depan sampai belakang, yang tadinya terasa diam sekarang mulai terasa hidup. Lebih terang, lebih ringan, dan lebih enak dipandang. Alhamdulillah, semuanya selesai. Semoga nanti saat pemilik rumah kembali, yang dirasakan bukan cuma bersih, tapi juga kenyamanannya. Karena rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi tempat untuk kembali.